Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi selanjutnya, yaitu mengenai integral. Kemarin kita sudah ke turunan fungsi aljabar. Untuk kali ini yaitu mengenai integral fungsi aljabar. Ada kaitannya antara integral dan turunan di sini, ya. Kalau kemarin misalkan nih diketahui y sama dengan fx, maka turunannya dari y adalah y aksen sama dengan, atau turunan pertama dari y, dy per dx sama dengan f aksen x. Kita misalkan nih, f aksen x adalah f kecil misalkan. Ya, berarti nanti penulisannya dy per dx sama dengan f kecil x. Maka dy sama dengan dx-nya kita pindah ruas ke sini. Ya, sama dengan fx kali dx. Setelah itu, biar kita hubungkan dengan integral, kita integralkan kedua ruas. Integral dy sama dengan integral fx dx. Ya, integral dari y itu ada, yaitu adalah y sama dengan integral fx dx. Inilah hubungannya ketika diturunkan y aksen adalah f aksen x, tapi ketika diintegralkan y sama dengan integral fx dx, di mana fx di sini adalah f aksen x, atau bisa dituliskan y sama dengan integral f aksen x dx. Ya, ini hubungannya. Ketika nanti diintegral, hasilnya adalah kembali lagi fx plus c. Ya, jadi dia kembali lagi ke fungsi awalnya. Untuk pengertiannya, integral itu secara sederhana dapat disebut sebagai inverse atau kebalikan dari operasi turunan. Integral dibedakan menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Integral tak tentu, kenapa sih dikatakan tak tentu? Karena di sini dia tidak ada batasnya, jadi hasilnya itu belum tentu berapa untuk yang diminta, ya. Jadi masih berupa variabel biasanya. Nah, di sini misalkan kok ada integral fx, di sini tadi kebalik ya. Fx dx sama dengan hasil integralnya adalah fx plus c, di mana di sini fx adalah fungsi yang diintegralkan atau integrannya, fx adalah hasil integralnya, ya, atau anti turunan. C-nya adalah konstanta. Definisinya untuk integral itu adalah anti turunan, sehingga jika terdapat fungsi fx yang kontinu pada a sampai dengan b, diperoleh keturunan dari fx terhadap x adalah f aksen x, ya, atau sama dengan kita misalkan turunannya adalah f kecil x. Maka nanti anti turunannya dari fx atau integral dari fx adalah f besar x plus c, dinotasikan dengan integral fx atau integral f aksen x dx sama dengan fx plus c. Jadi kembali lagi. Nah, di sini ini dibacanya ini serangkaian ini. Nah, integral fx terhadap x itu dibacanya, ya. Ini dikatakan sebagai integral atau integran atau yang diintegralkan. Dan ini adalah fungsi asalnya atau hasil integralnya atau fungsi pokok. Dan ini adalah konstanta. Rumus dasarnya untuk integral tak tentu di sini adalah misalkan ada suatu bentuk aljabar di sini, integral x pangkat n dx, ya, sama dengan pangkatnya kalian jumlahkan 1. Pangkat jumlahkan 1. 1, ya, atau plus 1. Sini. Ya, lalu 1 per n plus 1 plus c, jangan lupa. N-nya di sini tidak boleh sama dengan min 1. Kalau hasilnya n-nya kalau min 1 gimana, Bu? Nanti beda lagi. Caranya bukan seperti ini. Ya. Lah di sini kalau misalkan kok 3 ada angkanya, berarti di sini ya 3. Karena di sini kan koefisiennya 1, makanya di sini 1. Itu ya. Selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat integral tak tentu. Ada beberapa sifat yang perlu diketahui. Bisa misalkan di sini integral dx itu sama saja dengan x plus c. Ini tuh sama saja kayak integral 1 dx. Karena kan di sini 1,
Itu sama saja dengan hasilnya adalah tinggal nambahin variabel aja, X plus C. Kalau misalkan di sini 4, ya di sini 4. Gitu. Ya. Selanjutnya integral kfx itu sama saja ini. Ya, ini tuh mirip sifatnya ini. Integral x pangkat n dx ini seperti sifat dasar yang tadi. Integral a x pangkat n dx ini sama saja tadi ya, yang sifat dasarnya ini berupa bilangan sudah ada. Ini berupa penjumlahan, jadi kalau sudah ada unsur penjumlahan atau pengurangan, ya di sini kalian boleh nanti integralkan satu persatu terlebih dahulu. Jadi misalkan di sini ada 3x kuadrat, integralkan 3x kuadrat ditambah 2x, integralkan 2x. Jadi satu persatu dari hubungan operasi itu kalian integralkan. Kita ke contohnya biar mudah. Lah untuk rumus dasar tak tentu di sini ada kaitannya tadi ya, ada yang namanya n-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Lah, ini kaitannya. Ketika n-nya tidak boleh sama dengan 1, itu sama saja dengan 1/x. Ya. Ini kan sama saja dengan fx x pangkat min 1. Ini nggak boleh, kan ya? Nggak boleh sama dengan 1, jadi nggak boleh pakai aturan yang tadi. Jadi nanti ketika ketemu yang pernya kok pangkat min 1, atau yang pernya seperti ini, maka hasilnya adalah ln x plus c. Ya, gitu. Selanjutnya kalau untuk yang pernya kok misalkan 1/x pangkat 2, 1/x pangkat 3 itu malah boleh. Jadi untuk menemukan atau menentukan integral yang integralnya berbentuk akar atau pecahan, langkah awal yang dilakukan adalah mengubah terlebih dahulu integran ke bentuk eksponen atau pangkat. Maksudnya di sini adalah dia diletakkan di bilang semuanya, jadi kayak turunan lah ya, jangan di penyebut. Kalau nanti hasil akhirnya mau pindah lagi ke penyebut nggak masalah. Berikut sifat-sifatnya, ingat nih. Kalau misalkan perkalian, pangkatnya dijumlahkan. Kalau pembagian berarti dikurangi ya. Kalau 1/x pangkat n berarti kan pangkatnya naik ya, atau x pangkat min n, jadi dirubah seperti ini dulu. Kalau 4x akar x yaitu x pangkat setengah, terus bentuk yang kelima seperti ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini kalian rubah menjadi bentuk yang paling sederhana, dijadikan 1. Ini kan sebenarnya seperti perkalian, ya kan? Kita rubah dulu dia menjadi bentuk eksponen atau bentuk pangkat, lalu jadikan 1, baru diintegralkan. Nah, jadi kan ini ingat kalau bentuk akar seperti ini. Jadi untuk mengintegralkan tuh bentuknya seperti ini semua. Ya, itu diingat-ingat. Begitupun turunan sebenarnya seperti itu, sama. Kita masuk ke contoh soal. Misalkan kita bentuk yang seperti ini, integral dx, x plus c kan ya tadi untuk bentuk ini. Maka misalkan integral dari 3 dx, ya udah tinggal ditambah x aja. Nah, 3x plus c. Misalkan ini integral ax pangkat n dx, ya berarti kan nanti pangkatnya tinggal ditambah 1. Nah, contohnya nomor 1, integral dari 3x dx, ya integral 3x terhadap x. Maka ingat ini di sini pangkatnya kan 1. Berarti kan di sini nanti 1 ditambah 1. Ingat integral ditambah 1. Jadi di sini sama sini itu sama. Kalau beda aneh malah. 3 1 ditambah 1 dikali x 1 ditambah 1 plus c sama dengan 3/2 x pangkat 2 plus c. Udah, gini aja. Nomor yang kedua, nah ini kan tinggal dijumlahkan, kan sama ini ya, ditambah 1 min 3/3 x pangkat 3 min x pangkat 3 plus c. Selanjutnya bentuk akar pecahan 3/x pangkat 3. Nah, ingat bentuk akar atau pecahan dirubah dulu menjadi bentuk eksponen. Ya, berarti ini yang penyebut pindah dulu ke atas. Ya, bentuknya jadi seperti ini, integral 3x pangkat min 3 dx. Baru diintegralkan, silakan ingat-ingat ditambah 1. Min 3 ditambah 1, ya 3 per min 3 plus 1. Min 3 plus 1 adalah min 2. Kita rubah biar positif. Ya,
min 3 per 2 X pangkat 2 plus C. Coba contoh lagi. Integral X per akar X terhadap X. Nah, kita rubah dulu. Akar X kita rubah menjadi bentuk eksponen. Ya, ini langkah pertama. Yang kedua, kita letakkan ke atas, jangan lupa. Gabungkan jadi 1. Ya, X dikalikan X pangkat min setengah, karena dia naik. Ingat yang pindah itu yang punya pangkat. Ya, 1 ditambah min setengah, jadinya adalah X pangkat setengah. Jadi yang ditanyakan sebenarnya ini, integral X pangkat setengah dx. Tambah 1, setengah ditambah 1, 3 per 2. Ya, 3 per 2 ya, 1 per 3 per 2 sama aja dibalik, 2 per 3. X pangkat 3 per 2 ini dipisah, 3 per 2 itu kan sama saja dengan 2 per 2 ditambah setengah. 2 per 2 sama saja 1. 1 ditambah setengah. Jadi dipisah ini. X pangkat 1 dan X pangkat setengah. Ya, jadi lebih sederhana. Maka nanti bentuknya 2 per 3 X akar X plus C. Selanjutnya untuk bentuk yang penjumlahan atau pengurangan seperti ini. Nah, ini diintegralkan 1 per 1, 3x kuadrat diintegralkan, 2x diintegralkan, min 1 diintegralkan ya. Boleh kalian menuliskan seperti ini aja boleh. Langsung ke tahap ini silakan. Diuraikan seperti ini boleh ya. 3 per 2 plus 1, pangkatnya kan 2 ya. Jadinya di sini 2 plus 1, di sini pun 2 plus 1. 1 ditambah 1, 1 ditambah 1, karena di sini nggak punya pangkat. Aslinya kan dia itu sebenarnya adalah x pangkat 0. Ya. Jadi ya di sini tinggal dijumlahkan 3 per 3 X pangkat 21 ya. X pangkat 3 plus X kuadrat min X plus C. Kita gabungkan untuk penjumlahan, pengurangan, dan akar. Nah, kalau seperti ini kita rubah dulu. Integral X kuadrat min 2X plus 5 per akar X. Nah, X kuadrat per akar X min 2X per akar X plus 5 per akar X. Sebenarnya kan seperti itu. Gunanya ini ditarik 1 kan biar irit nulisnya kan. Sebenarnya kan nulisnya seperti ini sama saja. Kenapa dirubah seperti ini? Biar nanti bisa dirubah ke bentuk yang eksponen. Ya, nanti yang di penyebut kita letakkan ke atas. Nah, ingat, akar X kita rubah dulu ke bentuk eksponen X pangkat setengah. Ini juga X pangkat setengah. Ya, berarti kan nanti ini nanti jadinya integral X pangkat 2 dikali X pangkat min setengah dikurangi 2X dikali X pangkat min setengah ditambah 5 dikali X pangkat min setengah. Nah, ini nanti kan tinggal ditambahkan X pangkat 2 ditambah min setengah min 2 X pangkat 1 ditambah min setengah ditambah 5 pangkat X min setengah. Ini begini aja ya, nanti didapat hasilnya ya kan, 2 ditambah min setengah kan sama saja 4 per 2 dikurangi setengah 3 per 2. 1 ditambah min setengah sama aja 1 dikurangi setengah yaitu setengah. 5 pangkat X, 5 X pangkat min setengah. Ya tinggal diintegralkan. Integral berarti ditambah 1. Nah, masing-masing ditambah 1. Sama ya. Ya, 3 per 2 ditambah 1. 5 per 2, ini juga 5 per 2. Setengah ditambah 1, 3 per 2. Setengah, min setengah ditambah 1, setengah. Ya, ini pindah, ini letakkan ke atas. Ini kan tinggal ke sini. Ini juga. Ya, berarti kan jadinya 2 per 5, X pangkat 5 per 2, min 4 per 3, X pangkat 3 per 2, plus 10 pangkat setengah. Disederhanakan ya, biar lebih indah. 5 per 2 ini kan sama saja, ini pangkatnya, ini sama saja 4 per 2 ditambah setengah. 3 per 2 sama saja berapa? 2 per 2 ditambah setengah. Lah, ini kan nih
4/2 sama saja x kuadrat, ya kan? Pangkat loh, ngelihatnya loh. Setengah ini sama saja dengan akar x. 2/2 sama saja x pangkat 1. Setengah sama saja akar x. Ini sih udah setengah, ya. Itu hasil akhirnya. Diharapkan sih hasil akhirnya selalu seperti ini. Oke. Itu untuk contoh soalnya. Ya, sudah sampai sini dulu untuk materi integral tak tentu. Kita lanjutkan yaitu nanti tinggal integral tentu yang ada batasnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.